Selamat datang kembali dalam kuliah pendidikan anti korupsi. Pada kuliah kali ini kita akan bersama-sama mengupas satu bab, yaitu bab pertama pendidikan kaum tertindas karya Paulo Freire. Dalam pembahasan ini kita akan mengacu kepada buku terbitan LP3S pada tahun 2011. Bab pertama buku ini sangat penting tetapi juga tidak mudah dicerna karena bab ini membicarakan dasar-dasar filosofis pemikiran Freire. Bagi mereka yang belum pernah bersentuhan dengan pemikiran filosofis Freire, mungkin bagian ini menjadi tantangan. Bab pertama buku ini menjelaskan alasan atau uraian filosofis atas pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, mengapa Freire menulis buku ini? Kedua, apa yang dimaksud dengan keadaan penindasan? Ketiga, bagaimana kontradiksi antara kaum penindas dan kaum tertindas? Keempat, atau yang terakhir, dapatkah kita keluar dari kontradiksi-kontradiksi tersebut? Mari kita mulai menjelajahi bab pertama buku ini bersama-sama. Langsung saja kita lihat bab 1 yang dimulai dari halaman 10 dan berakhir di halaman 50. Freire mengawali bab 1 ini dengan menguraikan tentang humanisasi dan dehumanisasi. Kalimat pertama dalam buku ini memang membingungkan, kalau tidak mau mengatakan sulit. Kita lihat kalimat pertama dari bab pertama ini. Kalau masalah humanisasi secara aksiologis selama ini selalu dipandang sebagai masalah utama manusia, maka sekarang memiliki watak sebagai suatu keprihatinan yang tak dapat dihindarkan. Perhatikan kalimat itu ternyata tidak mudah untuk dipahami. Nah, untuk memudahkan mungkin kita mengacu ke buku yang menjadi dalam bahasa Inggrisnya. Bila kita melihat buku versi bahasa Inggris, inti dari kalimat ini adalah masalah humanisasi merupakan masalah manusia. Dan masalah humanisasi sekarang menjadi karakter keprihatinan yang tidak bisa kita hindarkan. Kita lihat dalam alinea ketiga, Freire mengemukakan bahwa dehumanisasi terjadi karena perlakuan tidak adil, pemerasan, dan penindasan. Akan tetapi, dehumanisasi tidak hanya terjadi pada kaum yang tertindas, tetapi juga dialami oleh mereka yang menindas. Dehumanisasi ini dibangun atau dibentuk. Jadi, dehumanisasi bukan sudah ada begitu saja atau bukan jatuh dari langit, tetapi hasil dari suatu tatanan yang tidak adil. Tatanan yang tidak adil tersebut menghasilkan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun non-fisik. Karena keadaan penindasan ini hasil buatan, maka proses penindasan dapat diubah menjadi proses yang humanis. Relasi manusia yang dibangun oleh tindakan atau kegiatan pedagogis mencerminkan suatu pandangan mengenai hubungan antara manusia atau antar manusia. Oleh karena itu, tidak ada satupun tindakan pedagogis yang netral. Praktek pendidikan selalu membawa sifat pemerdekaan atau sebaliknya penindasan atau penjinakan. Dan sifat ini hadir bukan karena isi ide-ide yang disampaikan dalam praktik pendidikan itu, tetapi oleh relasi antara yang mendidik dengan yang dididik. Dengan kata lain, relasi antara sang pendidik dan sang muridlah yang dapat memerdekakan manusia atau mengasingkan manusia dengan kemanusiaannya atau menjinakkan manusia. Mari kita periksa apa yang dimaksud mereka yang ditindas oleh Paulo Freire. Paulo Freire mendeskripsi kaum tertindas sebagai manusia yang mendua. Kita lihat misalnya pada halaman 18. Kaum tertindas mengidap sikap mendua yang tumbuh di dalam diri mereka yang paling dalam. Dalam pengertian ini, kaum tertindas menyesuaikan diri dengan alam pikiran kaum penindas. Kaum tertindas yang hidup dalam dualitas dirumuskan Freire dengan kalimat pengertian mengada berarti mengada seperti, dan mengada seperti adalah mengada seperti kaum penindas. Kaum tertindas memiliki keinginan masuk ke dunia kaum penindas, gaya hidup kaum penindas, dan karena itu mereka ingin menjadi penindas.
Kaum tertindas berpikir seperti kaum penindas. Dia menginternalisasikan nilai-nilai kaum penindas. Kaum tertindas, menurut Freire, takut terhadap kemerdekaan, takut mengambil risiko, takut terhadap otonomi. Mereka cenderung untuk menyesuaikan dengan apa yang dilakukan, dipikirkan di benak kaum penindas. Dengan demikian, kaum tertindas berada dalam tatanan yang telah dibangun kaum penindas untuk keuntungan dan tidak memperhatikan kepentingan kaum tertindas. Jika sang tertindas tetap berpegang pada sifat itu, tidaklah mungkin kaum tertindas lepas dari kaum penindas. Mereka akan tetap berada sebagai kaum tertindas. Oleh karena itu, mereka harus berjuang memerdekakan diri mereka sendiri. Mereka harus berjuang untuk merebut sifat kemanusiaan mereka, manusia yang memiliki kemerdekaan. Setelah melihat siapa yang disebut kaum tertindas, sekarang kita melihat menurut Freire apa yang disebut kaum penindas. Kaum penindas berada dalam keadaan menindas karena adanya ketidakadilan yang dipaksakan pada mereka yang tertindas. Mereka meragukan kemampuan subjek dan berkecenderungan mengabaikan subjek yang merdeka dan sadar. Mereka bertindak seperti layaknya seorang dermawan palsu, membantu kaum tertindas memenuhi kebutuhannya, tetapi demi menjaga pendominasiannya terhadap kaum tertindas. Kita lihat pada alinea kedua halaman 29. Di situ, Freire mengemukakan bahwa tindak kekejaman selalu dimulai dari mereka yang menindas, yang memeras, dan yang tidak mengakui orang lain sebagai manusia. Apakah dehumanisasi, penindasan bisa diakhiri? Bagaimana mengakhirinya? Freire berpendapat bahwa situasi penindasan atau dehumanisasi harus dilampaui, dilewati. Relasi penindas dan yang ditindas harus diubah. Akan tetapi, tindakan pemerdekaan tidak dapat menggunakan proses tindakan penindasan. Kita lihat pada alinea kedua halaman 28. Di sini, Freire mengatakan bahwa perlawanan terhadap situasi penindasan terjadi apabila kaum tertindas menyadari akan adanya dunia penindasan. Pendidikan harus dikaitkan dengan menumbuhkan kesadaran terhadap situasi penindasan itu. Pemerdekaan kaum tertindas menurut Freire merupakan suatu pemerdekaan manusia, bukan benda. Manusia tidak dapat melakukan pemerdekaan secara sendirian. Tidak ada oto-liberasi. Tidak juga pemerdekaan dilakukan oleh orang lain. Dengan kata lain, tidak satu orang pun memerdekakan orang lain. Tak satu orang pun membebaskan diri sendiri. Manusia memerdekakan diri mereka secara bersama-sama. Untuk itu, kaum tertindas harus yakin bahwa mereka adalah subjek dan sekali lagi bukan objek. Dan perubahan dari manusia tertindas menjadi manusia merdeka bukan karena diberi sebagai hadiah, tapi karena hasil dari kesadaran. Pemerdekaan bukan untuk kaum tertindas, tetapi pemerdekaan bersama kaum tertindas. Dalam kaitan itu, Freire berpendapat tak satu orang pun dapat mendidik diri sendiri, tapi manusia harus saling mendidik. Kita lihat pada alinea terakhir pada halaman 50. Dalam pendidikan yang memerdekakan, guru dan murid bersama-sama mengamati realitas. Guru dan murid menyingkap realitas untuk mengetahuinya secara kritis, sekaligus menciptakan kembali realitas tersebut. Sebagai penutup, mari kita perhatikan kembali yang telah kita bahas hari ini. Dari 4 bab dalam buku tersebut, kita baru saja membahas bab pertama yang mengurai landasan utama pendidikan kaum tertindas. Di antaranya penjelasan siapa yang disebut kaum tertindas dan kaum penindas. Dan yang terakhir, apa yang harus dilakukan untuk melampaui suatu penindasan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti uraian singkat bab 1 dari buku Pendidikan Kaum Tertindas. Sampai ketemu dalam pertemuan berikut mengenai penjelasan bab kedua. Sampai jumpa.